إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati segenap pengurus ranting Muhammadiyah Kempol Pading, dan yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hidayah Kempol Pading, juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Dengan limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kaki kita menuju ke tempat ini diiringi dengan keikhlasan dari hati kita, sehingga Allah terima amalan kita ini dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menjalani sebuah pendidikan, sebuah penggemblengan di madrasah Ramadan, dan kini Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Kini kita beralih di bulan Syawal. Maka sebelum memulai kajian ini, saya mengucapkan kepada semua hadirin dan hadirat, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga semua amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semuanya berupa istiqamah di dalam amalan-amalan soleh selepas perginya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Adapun kajian kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana mungkin sudah diinformasikan bahwasannya tema kajian kita adalah menggapai kesabaran dengan ilmu. Iya, sabar adalah merupakan salah satu amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala para hamba. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Dengan kesabaran maka seorang hamba akan memperoleh kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran maka akan bisa menjadi sinar terang yang menerangi jalan hidup seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru dhiya. Kesabaran itu adalah sinar terang yang menyinari jalan hidup seseorang. Di saat mungkin orang yang tidak sabar sudah stres, sudah masuk rumah sakit jiwa, depresi dan lain sebagainya, orang-orang yang memiliki senjata berupa sabar, dia tetap tegar, dia tetap memandang hidup ini dengan terang,
dengan cahaya sabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati dia. Dan dengan kesabaran juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan memperoleh kebaikan di dalam hidup ini dalam kondisi apapun, dengan sabar dan dengan teman karibnya sabar, yaitu syukur. Syukur dan sabar kalau bergabung pada diri seseorang, maka akan menjadikan hidup orang itu semuanya baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan, mengherankan, ajaib perkara hidupnya seorang mukmin. Semua urusan hidupnya baik, tidak ada yang tidak baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, kenikmatan, dia bersyukur, maka syukurnya ini baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa kesusahan, musibah, ujian, cobaan, dia bisa bersabar. Fakana khairan lah. Itu pun juga baik untuk dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti itu. Makhluk yang bisa ajaib, aneh, mengherankan seperti itu tidak ada lain kecuali seorang hamba mukmin, hamba yang beriman. Inilah diantara faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan sifat sabar. Adapun sabar sendiri, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, adalah habsun nafsi anil jaza'i wal lisan anit tasyakki wal jawarih an latmil khudud wa nahwihi. Sabar itu intinya adalah menahan diri dari ngersulo, menahan lisan dari mencela dan mencaci, dan menahan anggota perbuatan, ini anggota badan kita, dari sikap atau perbuatan-perbuatan berontak protes. Menahan diri dari ngersulo, menahan lisan dari mencaci, mencela, mengeluh, dan menahan anggota badan ini dari berbagai macam bentuk sikap protes dan sikap berontak. Seperti apa Pak contohnya? Menerbangkan piring, membanting piring, merobek-robek baju, memukul-mukul, dan yang semisalnya. Inilah sabar. Dan sabar ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada 3 hal. Sabar terdapat pada berapa hal Bapak dan Ibu? 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Seperti panjenengan datang ke masjid ini, padahal di rumah mungkin bisa duduk-duduk bercengkrama bersama anak, bersama istri, ya, nonton TV sambil makan pisang goreng, sambil ngopi. Tapi harus meninggalkan itu semuanya untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Inilah salah satu contoh sabar dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemunkaran-kemunkaran, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seseorang mendorongnya mungkin untuk berbuat maksiat, untuk menipu, untuk berdusta, untuk berbuat yang keji. Tetapi seorang mukmin berusaha untuk mengekang karena dia tahu itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menahan
diri semacam ini juga perlu kesabaran, butuh kesabaran. Dia pengen untuk menerjang sesuatu yang maksiat, sesuatu yang dia senangi. Butuh kesabaran mengekang hawa nafsu yang semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak cocok di hati. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mencocoki hati. Sakit atau anak dan istri masuk rumah sakit, butuh biaya banyak, penghasilan seret, pekerjaan seret, ekonomi seret. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang berkenan, kurang mencocoki hati. Inilah letaknya, tiga hal inilah letaknya kesabaran. Ada hal yang keempat yang seseorang mengira itu juga sabar, tapi sebenarnya itu bukanlah letak kesabaran, yaitu sabar di dalam menjalani maksiat. Sebagian orang memiliki perkiraan semacam itu, anggapan semacam itu, tapi ini tidak ada. Sabar di dalam menjalani maksiat itu nggak ada. Yang ada sabar menjauhi maksiat. Adapun sabar dalam menjalani maksiat tidak ada. Tapi sebagian orang menganggap itu. Apa contohnya Bapak Dani? Ini pemuda-pemuda ini dengarkan. Sebagian pemuda kadang ingin melakukan PDKT kepada seorang pemudi, bukan untuk menikah, untuk pacaran. Biasanya PDKT itu selalu mulus atau ada gangguan, halangan, rintangan. Ada yang mulus, ada juga yang menemui halangan, gangguan, dan rintangan. Nah, kadang cinta ditolak. Terus temannya datang menasehati, sabar mas, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, tidak ada sabar semacam ini. Nah, kalau kondisi semacam ini yang tepat apa? Bukan sabar, yang tepat apa sih? Orang itu bersyukur dalam kondisi semacam ini. Dia mau bermaksiat dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, bukan bersabar. Atau ada orang yang membuka sebuah usaha, tapi usahanya ini banyak mengandung unsur haram. Katakan saja meminjamkan uang dengan bunga. Walaupun haram seperti ini, kadang nggak mulus. Nah, kata sebagian orang, cari yang haram aja susah. Jadi ada kadang kendala, gangguan, halangan, rintangan di dalam menjalani perkara yang haram. Nah, akhirnya datang temannya menasihati, sabar ya, innallaha ma'as-sabirin. Nah, ini tidak ada Bapak dan Ibu, sabar di dalam menjalani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Sekali lagi, kalau orang bermaksiat kemudian dia dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersusah jalan dia untuk maksiat, harusnya dia bersyukur karena Allah telah memalingkan dia dari kemaksiatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah hakikat sabar. Orang di dalam bersabar itu kadang berbeda-beda. Orang yang ditinggal mati orang yang dia cintai, misalnya ditinggal mati suaminya atau istrinya atau anaknya. Ada yang bisa bersabar setelah 3 hari kematian. Ada lagi yang bisa bersabar setelah 1 pekan dari kematian. Ada lagi yang bisa bersabar setelah 1 bulan kematian. Mana sabar yang sesungguhnya? Nah, ini pertanyaannya. Hakikat sabar itu yang seperti apa?
semua kita akan mengalami kehilangan sesuatu yang dia cintai, entah anak, entah istri, entah orang tua. Dan semua kita setelah hilangnya orang-orang yang dicintai itu bisa tersenyum, bisa menerima. Tapi macam-macam, Pak. Ada yang setelah 1 tahun baru bisa menerima. Sebelum itu dia itu ada unsur berontak atau nggak terima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, atau meratap, tidak puas dengan apa yang dia dapati dalam hidup ini, atau dia menjalankan suatu bisnis kemudian gagal, kemudian uangnya hilang, hangus. Sabar setelah 1 bulan. Sebelum itu gerundel ngersulo. Tapi setelah 1 bulan hatinya sudah mulai tenang. Oh iya, semua itu memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang diambil lagi oleh Allah. Ya, saya harus mengikhlaskan. Tapi setelah itu dia berkata seperti itu setelah 1 bulan. Nah, jadi macam-macam orang itu. Ada yang 1 minggu baru bisa memahami kondisi. Ada yang setelah 1 bulan baru bisa menerima. Ada yang setelah beberapa tahun, baru bisa menerima. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hakikat kesabaran itu adalah yang mana? Di dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Kemudian Rasulullah menasihati wanita ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka wanita tersebut mendengar ada nasihat semacam ini, mengusir orang yang memberi nasihat, ilaika anni, minggir kamu, menyingkir. Innaka lam tusab bi musibati, kamu ini belum merasakan musibah yang sedang menimpa saya ini. Enggak usah ikut campur. Kamu menasihati saya bertakwa, bersabar, kamu kan enggak tahu musibah saya. Ini enggak tahu kalau orang yang menasihati ini adalah Rasulullah, Pak. Wanita ini telah tidak sopan, berbuat tidak sopan kepada Rasulullah. Rasulullah menasihati ditanggapi seperti itu. Memang enggak tahu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu mempedulikan masalah ini. Beliau langsung berpaling, meninggalkan wanita ini. Hingga suatu ketika datanglah suatu kabar kepada wanita tersebut bahwasannya yang menasehati dia itu ternyata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagetnya bukan main, menyesal telah berbuat yang tidak sopan kepada Rasulullah. Akhirnya datang kepada Rasulullah minta maaf. Ya Rasulullah, ngapunten, sepunten sing kathah ya Rasulullah, kula dek wingi mboten ngertos. Mboten ngertos kalau itu adalah nasihat dari panjenengan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan masalah itu. Beliau hanya mengucapkan, innamas sabru indas sadmatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya, hakikat kesabaran yang hakiki itu adalah ketika hentakan musibah pertama. Indas sadmah al-ula, hentakan musibah yang pertama. Jadi bukan setelah 1 pekan baru sabar, 1 bulan baru bersabar, 1 tahun baru bersabar. Tidak. Pas, kalau bahasa Jawa saya, dengi musibah. Pas dengi musibah itulah kesabaran yang dituntut, kesabaran yang hakiki seperti itu. Kita bisa bersabar menerima musibah di saat datangnya musibah itu, bukan setelah 1 minggu, 2 minggu. Kalau setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, itu semua orang bisa. Semua orang setelah 3 bulan, 4 bulan bisa melupakan musibah, menerimanya. Tapi kalau pas musibah itu muncul, hari hanya musibah itu, maka inilah yang jarang.
Padahal itulah musibah yang sesungguhnya, sabar yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kesabaran itu bukan berarti tidak boleh menangis ketika mendapatkan musibah. Boleh saja, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal mati oleh putra beliau Ibrahim, beliau juga meneteskan air mata, menangis. Nah, innal uyuna la tadma wa innal quluba la tahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunu. Sesungguhnya hati ini bersedih dan mata pun berlinang air mata, namun kita tidaklah mengucapkan kecuali perkataan yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami bersedih atas kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Jadi menangis tidak bertentangan dengan kesabaran. Yang bertentangan dengan kesabaran itu adalah meratap. Apa bedanya menangis dan meratap, Bapak dan Ibu? Kalau menangis wajar, manusiawi. Kalau meratap ini yang dicela. Dan ini adalah termasuk sikap yang bertolak belakang dari kesabaran. Ada beberapa definisi, namun wallahu a'lam yang saya pilih, yang definisi itu insya Allah kuat. Beda antara meratap dan menangis adalah meratap itu adalah tangisan dibarengi dengan ucapan yang tidak diridhoi dan jeritan, menjerit-jerit, meraung-raung sambil berucap kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa maksudnya kata-kata yang tidak diridhoi? Kata-kata yang mengandung unsur protes, berontak terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah meratap. Jadi kalau meneteskan air mata, menangis, sekedar itu saja. Nah, atau bersuara, sampai bersuara, nangisnya bersuara, tapi suara-suara yang wajar, tidak menjerit-jerit, tidak meraung-raung, maka ini tidak mengapa, manusiawi. Itulah bedanya tangisan di saat musibah yang itu halal boleh, dan meratap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran ini tidak bertolak belakang dengan marah ketika melihat sesuatu kemunkaran, ketika melihat agama Allah Subhanahu wa taala dihina, dilecehkan. Nah, ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, penistaan-penistaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang ada kemunkaran, marah. Nah, jangan sampai kita mengatakan pada orang, oh kamu nggak sabar berarti. Nah, yang benar adalah yang semacam ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang marahnya itu di momen-momen semacam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada sesuatu yang menyangkut pribadi beliau itu banyak bertoleransi, mengikhlaskan, merelakan. Pribadi beliau disinggung, dilukai hati beliau memaafkan, beliau tidak marah. Tetapi kalau ada yang menyinggung, ada yang menghina, ada yang melecehkan sesuatu yang mengandung unsur kehormatan syariat Islam, menghina agama Allah Subhanahu wa taala, atau kemunkaran dilakukan di hadapan mata beliau, nah, beliau marah. Nah, jadi orang yang melihat kemunkaran kemudian marah tidak bertentangan dengan kesabaran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini justru kebaikan. Nah, orang ketika terjadi kemunkaran marah, pengen mengingkari, itu adalah merupakan wujud daripada keimanan dia. Nah, kalau pribadi disinggung, ada sesuatu yang menyinggung harta pribadi atau diri pribadi,
Nah, ini sabar yang benar semacam itu. Nah, wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah ilmu apa yang hendaknya dimiliki oleh seseorang untuk bisa meraih sesuatu yang bernama sabar. Ilmu apa yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, inilah tema kita, menggapai kesabaran dengan ilmu. Ilmu yang pertama, pengetahuan yang pertama Bapak dan Ibu adalah pengetahuan ilmu bahwasannya dunia itu adalah tempat ujian, tempat untuk menguji manusia dengan berbagai macam ujian, termasuk diantaranya adalah ujian berupa musibah, hal-hal yang tidak disenangi oleh hati. Nah, ini harus kita fahami Bapak, supaya ketika kita mendapatkan musibah tidak kaget. Ya, memang dunia ini tempatnya musibah. Kalau saya ditimpa musibah ya nggak perlu kaget, memang ini tempatnya musibah. Bukankah Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memakai kalimat taukid, penegasan. Walanabluwannakum, sungguh. Setelah itu walanabluwan, ada nun taukid, ada lam taukid di depan, di belakang ada nun taukid. Nah, yang belajar bahasa Arab insya Allah tahu lam itu adalah lam taukid di sini. Walanabluwannakum, sungguh-sungguh. Nun di sini juga nun taukid, walanabluwannakum, sungguh-sungguh kami benar-benar pasti ya, akan menguji kalian. Nah, kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Sungguh kami akan menguji kalian semuanya dengan khauf, rasa takut, ju, lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, ya, ekonomi seret, ya, termasuk naqsin minal amwal, wal anfus, kekurangan jiwa. Maksudnya kekurangan jiwa adalah meninggalnya orang-orang yang dicintai, meninggalnya orang tua, meninggalnya anak, meninggalnya istri. Was samarat, kurangnya hasil bumi, buah-buahan. Nah, miskin pangan. Itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Nah, dan semua orang pasti akan menerima musibah ini. Entah yang mana, entah yang rasa takut, entah ditinggal mati, entah kelaparan. Memang itulah kehidupan dunia Bapak dan Ibu. Jadi kalau panjenengan bertanya, kenapa ya kok di dunia ini musibah banyak sekali? Jawabnya ringkas, sederhana. Ya, memang ini dunia, tempatnya musibah. Nah, dan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini penuh dengan musibah untuk suatu hikmah. Nah, banyak hikmah ya. Namun di antara hikmah yang bisa kita fahami Bapak dan Ibu, pertama, supaya kita itu merindukan suatu kehidupan yang tidak ada musibah. Supaya orang itu rindu dengan kehidupan yang tidak ada duka. Hidup yang senang terus. Kemudian setelah dia merindukan, dia berusaha untuk mengejar kehidupan itu, supaya orang itu cinta akhirat. Nah, itu yang pertama Bapak. Yang kedua Bapak dan Ibu, musibah itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa manusia. Manusia itu adalah tempatnya dosa dan salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam banyak salahnya, banyak dosanya. Nah, dosa-dosa itu digugurkan dengan taubat, dengan istighfar, dan dengan musibah. Nah, kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, salah satu hikmah juga adalah supaya berjalan kehidupan dunia ini. Dengan adanya musibah itu, maka berjalanlah roda kehidupan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah musibah berupa gangguan nyamuk
musibah nyamuk. Dengan nyamuk orang bisa kena demam berdarah atau penyakit malaria atau penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau kita cermati Bapak dan Ibu, dengan adanya nyamuk muncullah pabrik-pabrik obat nyamuk. Ya, ada obat nyamuk bakar, ada obat nyamuk elektrik, ada obatnya, ada apa itu namanya, raket anti nyamuk. Nah, setiap hari nyamuk-nyamuk itu diobati. Nah, diserang dengan raket listrik itu setiap hari. Dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun diserang setiap hari nggak punah. Nyamuk itu nggak punah. Nah, harimau terancam punah, jerapah terancam punah, tapi nyamuk setiap hari dibunuh tidak punah. Nah, jangan khawatir, nah, nyamuk masih banyak. Nah, nggak seperti jerapah terancam punah. Seandainya nyamuk ini punah Bapak dan Ibu, kayaknya cerita dunia ini lain lagi. Mungkin perusahaan-perusahaan obat nyamuk itu akan tutup semuanya. Mohon maaf para karyawan semua, kami harus menghentikan, mem-PHK Anda semuanya. Berhubung sekarang nyamuk sudah punah, orang-orang sudah tidak membutuhkan obat nyamuk lagi. Di PHK semua, tutup obat nyamuk, pabrik nyamuk ini, pabrik obat nyamuk ini semua tutup. Ya, jadi hanya gara-gara nyamuk, nah, berjalan kehidupan ini. Ada pabrik obat nyamuk, ada sales obat nyamuk, ada karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan musibah yang bernama sakit. Dengan sakit muncullah profesi dokter, dengan sakit muncullah profesi perawat, dengan penyakit muncullah sopir ambulan, muncullah apalagi apoteker dan berbagai macam. Nah, coba seandainya tidak ada yang sakit, nggak ada dokter, ya dokter mau ngapain? Nggak ada yang sakit, semuanya sehat. Nah, nggak akan ada rumah sakit dan tidak akan ada perawat, juga otomatis tidak akan ada kuliah keperawatan, kuliah kedokteran, tutup semuanya. Nah, lah mau ngapain? Semua orang sehat, nggak ada masalah. Nah, itu baru nyamuk dan sakit. Nah, musibah-musibah yang lain banyak. Analogikan dengan nyamuk dan sakit tadi. Jadi roda kehidupan bergerak dengan adanya musibah tersebut. Jadi intinya Bapak dan Ibu, memang dunia ini memang tempat musibah. Kalau Anda ditimpa musibah, jangan kaget. Nah, yang kedua, ilmu yang kedua adalah bahwasannya manusia yang paling utama, manusia yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun masih ditimpa musibah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah juga Bapak dan Ibu. Beliau itu lahir dalam kondisi yatim, tidak punya bapak. Kemudian ya cuma ikut ibunya. Tidak lama setelah itu ibunya meninggal juga. Pindah diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal juga, diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meninggal juga bersamaan dengan meninggalnya istri beliau tercinta Khadijah. Tahunnya sama. Sampai disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena di tahun itu telah meninggal dua manusia yang sangat dekat dengan Rasulullah, Khadijah radhiyallahu taala anha dan paman Nabi Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki putra-putra dan putri-putri. Berapa jumlah putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu? 7. Siapa saja Bapak? Putranya berapa? Ibrahim, Qasim, dan lain-lain. Ibrahim, Qasim, satu lagi siapa? Abdullah. Terus putrinya Fatimah yang paling terkenal, Zainab,
Ummu Kulthum, Ruqayyah. 7. Di antara 7 putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal siapa? Yang paling terkenal Fatimah. Kenapa Bapak dan Ibu? Yang sering kita baca di buku-buku itu Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Nah, itu nggak banyak ceritanya. Karena Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu status beliau hanya berputrikan Fatimah saja. Terus yang lain meninggal mendahului Rasulullah. Jadi kalau panjenengan ngersulo diuji dengan meninggalnya putra putri, ketahuilah Rasulullah juga seperti itu. Bayangkan, yang putra itu putra-putranya Rasulullah yang laki-laki itu meninggal ketika balita. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang pernah diuji dengan semacam itu, mungkin merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana dukanya, begitu mendalam ditinggal anak itu. Mungkin dukanya lebih parah daripada ditinggal suami atau ditinggal istri atau ditinggal orang tua. Ada orang Pak ditinggal anaknya itu 3 bulan itu nggak bisa tidur, ingat terus anaknya, nangis ketika ingat itu, nangis sampai 3 bulan nggak bisa tidur. Padahal dia ditinggal mati bapaknya 3 hari sudah kondisi sudah biasa, tapi ketika ditinggal mati anaknya 3 bulan nggak bisa tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ujiannya luar biasa. Putranya Rasulullah semuanya meninggal, yang laki-laki itu ketika balita. Makanya Rasulullah itu diejek oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengejek Rasulullah, Muhammad abtar. Muhammad itu terputus dari kebaikan karena nggak punya keturunan laki-laki. Nah, setelah diejek itu dihibur oleh Allah dengan turunlah firman Allah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak kepada engkau wahai Muhammad, maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang abtar, itulah yang terputus dari kebaikan, bukan kamu yang abtar. Mereka yang membencimu itulah yang abtar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang putri-putrinya Rasulullah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu sudah dewasa. Sudah menikah, ya, menikah dengan Utsman, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, tapi usianya nggak panjang, meninggal juga. Jadi Rasulullah itu seperti itu, ujiannya banyak sekali. Nah, jadi kalau Anda bertanya, Ustadz saya itu sudah berusaha menjadi orang baik loh Ustadz, saya sudah berusaha hadir berjamaah, bahkan ikut pengajian, saya juga baik sama tetangga saya, baik sama karib kerabat saya, tapi kenapa ya saya kok diuji dengan musibah-musibah ini? Banyak sekali musibah yang menguji saya ya. Jawabnya adalah, ya karena Rasulullah itu lebih baik dari Anda juga ditimpa musibah. Disebutkan di dalam hadis yang lain oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasannya tatkala sakaratul maut, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk menemui Rasulullah di kamar beliau, dan Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi demam. Sampai Ibnu Mas'ud ini terheran-heran, ya Rasulullah, panjenengan ini Nabi Rasul kok demam? Ternyata panjenengan demam juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ini merasakan demam 2 kali lipatnya demam kalian. Demamnya manusia biasa berapa derajat Celcius Pak? Demam yang normal itu berapa Pak? 37 Pak Zuhdi Pak. 30 itu demam, itu suhu badan yang normal 37 derajat Celcius. Kalau 38 sudah demam. Nah, maksimal berapa? 38, 39, 40, 41 ya.
Ya, 41. Berarti berapa Celcius itu? Naiknya berapa itu? 38, 39, 40, 41. Naik 4 derajat Celcius. Itu demamnya orang biasa. Rasulullah 2 kali lipatnya, berarti 8 derajat Celcius. 8 derajat naiknya. Itu demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Dzalika anna laka ajran." Ya Rasulullah, kok sampai seperti itu ya Rasulullah? Kok sampai 2 kali lipatnya orang biasa itu? Kenapa ya Rasulullah? Apakah karena Anda itu dilipat gandakan pahalanya? Pahalanya 2 kali lipat juga? Ajal dzalika kadzalik, kata Rasulullah, ajal dzalika kadzalik. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa khuttat anhu dzunubahu kama tuhattu syajaratu waraqaha. Iya, yang demikian itu memang karena pahalaku pun dilipatkan. Dan semua muslim yang ditimpa musibah, entah itu duri yang menusuknya, semuanya akan dijadikan sebagai penggugur dosa-dosa dia. Nah, sebagaimana digugurkannya daun-daun dari rantingnya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditimpa musibah. Sekarang ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga yang perlu untuk kita dapatkan, untuk kita ketahui sebagai bekal untuk mendapatkan kesabaran, yaitu mengilmui bahwasannya segala sesuatu itu milik Allah. Atau dengan kata lain, ilmu tentang kalimat istirja, mengilmui, mentadabburi kalimat istirja. Kalimat yang sering kita dengar apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kita ketika ditimpa musibah itu disunahkan untuk membaca doa itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu mari kita tadabburi. Ada kalimat yang senada, yaitu kalimat takziahnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau mentakziahi orang, kalimat beliau adalah inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah lah yang dia ambil, dan milik Allah juga yang ada pada diri kita, yang diberikan pada kita. Dan semua di sisi Allah ada ajalnya, ada batas waktunya. Kalau Anda memiliki sesuatu itu milik Allah. Ketika sesuatu itu diambil, yang ngambil Allah juga. Allah mengambil miliknya sendiri. Dan segala sesuatu ada batasnya, ada ajalnya, ada batas waktunya. Nah, ini senada dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari 2 kalimat ini kita tadabburi dengan baik-baik Bapak. Jadi semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita itu nggak punya apa-apa Bapak dan Ibu. Apa yang kita miliki coba? Coba sebutkan satu benda saja, satu harta saja yang menjadi kepemilikan kita dengan kepemilikan utuh 100%. Tidak ada. Harta kita, jabatan kita, anak kita, istri kita, diri kita sendiri bukan milik kita. Coba kita lihat diri kita sendiri. Kita itu tidak memiliki kekuasaan terhadap diri kita sendiri. Semua kita mungkin kepingin punya postur tubuh yang bagus, tinggi, ya 170, tegap, kulit warna kuning langsat atau putih, nah, hidung mancung, itu kita pengennya seperti itu semua. Tapi ada yang diberi itu, ada yang tidak. Nah, itu menunjukkan bahwasanya jiwa ini, diri ini bukan milik kita. Ya kalau ini milik kita, bisa kita setel sendiri Pak. Nah, hidung dimancungkan sendiri, nah, rambut yang keriting diluruskan sendiri, ya, kulit yang tidak putih diputihkan sendiri. Nah, tapi kita tidak berkuasa itu. Kita lahir sudah seperti ini. Ada yang putih, ada yang gelap, nah, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, kalau itu badan itu milik kita sendiri, akan bisa kita setel ulang sendiri.
Nah, tapi kita tidak berkuasa seperti itu. Ya sudah, kita seperti ini. Ini bukan ciptaan kita. Sehelai rambut pun kita nggak bisa menciptakan. Nah, makanya jangan sombong. Wah, ini ngapain nasihatin saya? Ini diri saya sendiri mau saya pakai untuk apa terserah. Badan saya sendiri, diri saya sendiri. Nah, kamu mau apa? Sebagian orang seperti itu. Enak sekali ngaku diri saya sendiri. Nah, pernah ciptakan rambut? Pernah nyiptakan kuku? Nggak bisa nyiptakan rambut aja, nggak bisa. Semua ciptaan Allah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diri kita. Anak kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Nah, kadang kita pengen punya anak perempuan, keluar laki-laki. Pengen punya anak laki, keluar perempuan. Pengen punya anak, nikah bertahun-tahun, nggak punya. Nah, sebaliknya, pengen ngasih jarak, ternyata kebobolan. Ya, kalau seandainya anak itu adalah milik kita, akan bisa kita setel sendiri, Pak. Nah, kita atur sendiri. Kita pengen punya anak yang wajahnya imut, ya, putih, ya, menggemaskan. Nah, tapi yang keluar hitam. Nah, nggak bisa kita setel sendiri, Bapak. Pertanda bahwasanya itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita, milik kita, bukan juga, Bapak. Nah, kita ketemu sama istri kita sudah besar, siap pakai. Ketika kecil kita nggak pernah ikut merawat, nggak pernah ikut ngurusi, nggak pernah menyekolahkan. Tahu-tahu sudah besar, langsung ketemu. Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita. Harta kita, rumah kita, mobil kita, milik kita, bukan juga, Pak. Nah, kita lahir nggak bawa apa-apa, Pak. Nah, sehelai kain pun kita nggak bawa. Kemudian Allah berikan otak, Allah berikan fisik, kita bisa bekerja dengan otak tersebut, sehingga kita bisa mendatangkan, bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dapat mobil, bisa punya rumah, bisa, ya, punya pekerjaan, bisa punya uang. Itu dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan otak pemberian Allah, fisik pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu semua nggak bisa, Bapak. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanamkan ini. Semuanya itu benar-benar milik Allah. Nah, kita nggak punya. Nah, apa-apa. Apa yang kita miliki itu hanyalah sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan insya Allah setelah azan, karena sudah masuk waktu isya. Silahkan kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ba'da azan insya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang menanamkan di dalam dirinya bahwasannya segala sesuatu itu milik Allah, kemudian sesuatu yang dia miliki itu hilang, maka mudah bagi dia untuk bersabar, ringan musibah itu. Ketika seorang punya, katakanlah kendaraan, sepeda motor, hilang, kalau dia paham benar bahwasannya segala sesuatu milik Allah, dia akan mudah berkata, ya saya memang gak punya apa-apa, dulu saya gak punya sepeda motor, terus Allah memberikan kepada saya sepeda motor, sekarang diminta lagi, ya sudah. Nah, mau bilang apa, wong ini memang bukan milik saya. Nah, orang mendapatkan karunia mobil, dia sudah memakainya selama 2 tahun, setelah itu hilang, dicuri. Kalau dia paham segala sesuatu milik Allah, dia akan mudah mengikhlaskan. Mobil ini bukan milik saya. Saya dulu lahir di dunia nggak punya apa-apa. Dulunya saya nggak punya mobil, kemudian Allah mengkaruniai kepada saya mobil. Sekarang diminta lagi, sekarang diambil lagi, ya sudah. Memang ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ya sudah. Atau orang kehilangan rumah. Saya dulu nggak punya rumah, terus Allah berikan kepada saya karunia berupa rumah, terus sekarang diambil lagi. Ya, alhamdulillah bisa nempati selama 10 tahun. Setelah 10 tahun diambil lagi oleh pemilik asli. Bahkan orang kehilangan kendaraannya, mobilnya, istrinya dan anaknya sekaligus. Kalau dia memiliki pemahaman segala sesuatu milik Allah, dia bisa meredam sendiri musibah itu. Nah, misalnya orang kena tsunami, rumahnya hancur, disapu oleh tsunami, kendaraannya hilang, anak istrinya hilang. Kemudian dia hibur dirinya sendiri, saya dulu sebelum menikah istri nggak punya, anak nggak punya, pekerjaan juga belum punya, terus Allah berikan saya istri, terus setelah itu anak, terus alhamdulillah saya diterima bekerja di sini, dapat harta. Awalnya saya nggak punya, terus dikasih oleh Allah, kemudian sekarang diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa menghibur dirinya sendiri seperti itu, maka akan mudah, akan ringan musibah itu. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kalimat yang dahsyat kalau ditadabburi dengan baik. Banyak faedahnya. Ya, pertama itu tadi, akan bisa menjadi penghibur diri kita ketika kita mendapatkan musibah. Yang kedua, akan membuat diri kita itu tawadhu, tidak sombong. Apa yang mau disombongkan? Ini mobil, bukan mobil saya. Ini istri, bukan istri saya, istri saya, tapi pemilik aslinya bukan saya, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia nggak sombong punya mobil mewah, punya istri cantik, nah, punya harta banyak, dia tidak bisa menyombongkan karena dia yakin itu semua adalah pemberian saja. Nah, fisik yang bagus, otak yang cerdas, semua pemberian Allah. Apa yang disombongkan? Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja mengambil semuanya itu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, orang itu akan mudah berbagi. Kalau dia merasa bahwasannya ini semua adalah milik Allah, akan mudah berbagi. Kenapa saya pelit sama orang? Wong ini juga bukan milik saya. Saya juga diberi, kenapa saya pelit untuk memberikan ke orang lain? Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, orang itu akan mudah untuk tunduk kepada syariat Allah. Nah, kalau dia tahu bahwasanya semuanya milik Allah. Harta ini milik Allah. Allah menyuruh saya untuk menggunakan harta ini, ya, untuk jalan yang baik, yang ini. Syariat Allah begini. Pembagian harta warisan itu seperti ini. Nah, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekalian, ibu dapat sekian, bapak dapat sekian. Nah, ya ini konsepnya Allah seperti ini. Yang punya harta itu Allah. Sekarang Allah membaginya, ya sudah saya harus tunduk. Walaupun masyarakat saya menghitung warisan bukan seperti ini, ya terserah masyarakat
Nah, yang punya harta Allah, saya harus tunduk kepada Allah. Nah, kalau Allah sudah mengatakan anak sekian, bapak dapatnya sekian, orang tua dapat sekian, ya sudah. Nah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akan mudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tahu bahwasanya nah, ini milik Allah. Mudah mengeluarkan zakat 2,5% dari harta. Nah, dia nggak merasa terbebani dengan zakat itu. Uang ini milik Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa mendapatkan harta ini karena Allah berikan otak sehingga saya bisa bekerja, bisa berkarya. Allah berikan fisik. Sekarang Allah tetapkan bahwasannya di dalam harta itu ada 2,5%. Nah, jatah orang-orang fakir miskin. Tunduk dia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak memahami bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah, akan kebalikannya. Ditimpa musibah, dukanya akan sangat mendalam. Sukar untuk terobati. Susah terobati duka tersebut karena dia merasa itu semua milik dia. Harta hartaku, istri istriku. Nah, rumah sekarang hilang, sudah aku kumpulkan dengan jerih payah, dengan banting tulang, dengan peras keringat. Sekarang semuanya hilang. Duka dia, sedih, susah untuk terobati, sedih. Nah, coba kalau orang paham ini milik Allah, saya bisa banting tulang itu karena Allah menciptakan saya tulang. Kalau Allah nggak menciptakan saya tulang, saya nggak bisa banting tulang. Berarti ini milik Allah. Nah, ya sudah, sekarang diambil oleh Allah lagi. Mudah berpikir itu, ringan. Maka Bapak dan Ibu sekali-kali kalau ketemu istri, katakan kepada istri Anda, "Dik, kamu itu memang istriku, milikku. Tapi sebenarnya ada yang lebih memilikimu, yaitu Allah. Jadi sewaktu-waktu kamu diambil Allah, ya kamu harus saya ikhlaskan. Memang pemilik aslimu itu Allah, bukan saya. Wong kamu ketemu saya sudah langsung gede, saya nggak ikut ya menciptakan rambutmu sehelai pun, nggak ikut ngopeni, nggak ikut nyekolahkan kamu, tahu-tahu sudah besar, siap bersanding menjadi pendampingku. Jadi kamu ini milik Allah. Sewaktu-waktu kamu diambil, ya kamu ya harus saya ikhlaskan. Memang kamu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Ketemu anak, sekali-kali ucapkan kepada anak-anak, kamu ini memang miliknya bapak, tapi sebenarnya ada yang lebih memilikimu, yaitu Allah. Allah lah yang membentuk rupamu, yang membentuk postur tubuhmu. Seandainya sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala menginginkanmu, memanggilmu, ya ayah harus merelakan. Memang pemilik aslimu memang Allah, bukan ayah. Nah, ayah nggak ikut menciptakan sehelai rambutmu. Nggak bisa manusia bikin anak, Pak. Nah, kita biasa mengatakan bikin anak, tapi sebenarnya bukan. Prosesnya menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menanamkan benih saja. Setelahnya mereka nggak tahu. Nah, proses selanjutnya bagaimana, mereka sama sekali tidak tahu menahu. Anda ketemu dengan rumah dan mobil, Anda katakan kepada mobil dan rumah itu, "Bil, mobil, nah, kamu itu memang milikku, tapi sebenarnya ada yang lebih memilikimu, yaitu Allah. Kamu dulu bukan milik saya nggak memiliki kamu dulu. Kemudian Allah memberikanmu kepadaku. Suatu saat seandainya Allah mengambilmu, ya harus saya lepaskan, memang kamu bukan milikku." Nah, dialog sendiri, Pak, sama mobilnya, dialog sama rumahnya, rumah. Nah, saya bisa membangun kamu ini ya karena Allah berikan sehat, berikan nikmat panca indera, fisik yang segar, otak yang encer untuk saya, sehingga saya bisa bekerja, sehingga kamu bisa terbangun. Nah, milik Allah kamu ini. Nah, sewaktu-waktu Allah ingin mengambilmu, ya sudah, saya harus lepaskan. Memang kamu bukan milikku, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih ada, bukan terakhir sebenarnya, masih banyak. Tapi saya cukupkan sampai di sini saja. Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat Bapak dan Ibu adalah dengan lebih memperhatikan bagian yang isi daripada bagian yang kosong. Ilmu yang harus kita tanamkan adalah ilmu melihat isi daripada melihat kosong.
Apa maksudnya? Melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita daripada nikmat yang lepas daripada kita. Lebih fokus dan perhatian kepada nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita daripada nikmat Allah yang lepas dari kita. Kalau kita memperhatikan diri kita sendiri Bapak dan meskipun mungkin kita ini punya kekurangan dari segi fisik, kekurangan dari segi ekonomi, kekurangan dari segi macam-macam. Kalau kita mau merenung, itu sebenarnya kita itu masih banyak isinya, masih banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita daripada nikmat yang lepas. Nah, nikmat yang ada pada diri kita itulah lihatlah, perhatikanlah. Nah, perhatian Anda hendaknya lebih besar kepada yang itu daripada nikmat yang lepas. Karena sebenarnya masih banyak nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat yang dicabut oleh Allah. Pelajaran yang real, nah, kisah nyata, pelajaran bagi diri saya sendiri juga dari salah satu santri kami, anak usia SMP kelas 2 SMP mau naik 3, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan tumor ganas, yang tumor itu menyebabkan dia harus diamputasi kakinya. Setelah itu Bapak dan Ibu, tumor itu ternyata tidak berhenti, terus berkembang sampai akhirnya menyerang organ vital dia, paru-paru. Dan kakinya pun yang satu diamputasi, yang satu lagi terancam juga. Itu anak masih muda Bapak dan Ibu. Dalam kondisi semacam itu, dia masih bisa mengatakan, seandainya Allah mengambil 2 kaki saya tetap harus bersyukur. Karena nikmat Allah yang ada pada diri saya itu lebih banyak daripada yang diambil. Yang diambil cuma 2 kaki. Mata masih lengkap, hidung masih ada, mulut masih bisa, nah, untuk mengunyah makanan. Jantung masih ada, kedua tangan masih lengkap, yang diambil cuma 2 kaki. Nah, ini melihat yang isi daripada yang kosong. Kemudian dia mengatakan kepada kedua orang tuanya, ayah, ibu, seandainya sewaktu-waktu nanti Allah memanggil saya, ayah dan ibu tetap harus bersyukur. Karena ayah dan ibu masih punya 2 anak. Yang diambil oleh Allah itu cuma 1 anak saja, saya saja. Masih ada 2. Masih banyak yang diberikan daripada yang diambil. Luar biasa. Selama ini saya hanya mendengar teori saja, tapi ada kisah dari santri kami ini benar-benar memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kami. Jadi Bapak dan Ibu, teruslah hibur diri Anda ketika Anda mendapatkan musibah dengan cara hiburan semacam itu. Anda misalnya sudah menikah nggak punya anak, belasan tahun nggak punya anak, lihatlah nikmat Allah yang lain. Kemudian katakan, saya hanya belum diberi nikmat anak. Sudah 11 tahun nikah belum diberi nikmat anak. Hanya anak saja, nikmat anak saja yang belum diberi. Tapi kan sudah diberi nikmat istri, nah, sudah diberi nikmat pekerjaan, sudah diberi nikmat orang tua, organ tubuh lengkap. Nikmat Allah itu masih banyak, yang diberikan kepada saya lebih banyak daripada yang diambil. Seandainya orang kehilangan orang yang disayangi, ya, dia punya anak 4, meninggal 2, dia bisa bersyukur Bapak, bisa bersabar, bahkan bisa bersyukur kalau cara pandangnya seperti itu. Ya, walaupun Allah mengambil 2 anak saya, tapi yang diberikan kan jauh lebih banyak. Anak saya ada 5, yang diambil cuma 2, yang 3 masih ada lengkap. Itulah cara memandang kehidupan, memandang isi daripada kosong. Seandainya Anda harus dirawat di rumah sakit 1 bulan,
luar biasa. Dirawat di rumah sakit 1 bulan, habis biaya katakan saja 20 juta untuk perawatan itu. Kalau Anda cara memandangnya adalah memandang isi daripada kosong, Anda pun tetap bisa bersabar bahkan bersyukur. Saya di rumah sakit cuma sebulan aja kok. Saya nginep di rumah saya berbulan-bulan, di rumah sakit cuma 1 bulan. Lebih banyak senangnya daripada susahnya. Harta saya yang saya keluarkan untuk rumah sakit cuma 20 juta, yang saya gunakan untuk kuliner, yang saya gunakan untuk tamasya puluhan juta, banyak, ratusan juta. Lebih banyak harta yang saya habiskan untuk bersenang-senang daripada untuk rumah sakit. Lebih banyak waktu saya di rumah bersama anak istri saya daripada di rumah sakit. Di rumah sakit cuma sebulan, di rumah sendiri berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini cara memandang isi daripada kosong. Kalau Anda harus menangis karena suatu hal yang sangat menyedihkan, maka Anda ingatlah bahwasanya Anda itu lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Gimana mboten Pak? Jujur aja, Anda kira-kira banyak menangisnya apa tertawanya? Cara memandang hidup seperti itu. Ketika Anda harus bersedih menangis, nggak apa-apalah menangis sekali-kali. Saya lebih banyak tertawa daripada menangis. Saya menangis paling cuma hari ini, besok sudah bisa tertawa lagi. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan saya menangis panjang hari, masih bisa tersenyum, besok paling sudah tersenyum lagi. Itulah Bapak dari. Dan kiaskan ini, analogikan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Insya Allah kita akan mudah bersabar dan akan mudah bersyukur. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bersabar. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.